Tuman, minta diceritain lagi. Aduh, teman-teman ini. Eh, Kemarin saya posting video mengenai identifikasi ruangan gitu ya. Di ruangan ini ada kita pernah ngalamin apa gitu. Nah, proses identifikasi itu banyak yang meragukan. Apa benar dengan identifikasi saja itu kita sudah bisa membereskan banyak masalah sebetulnya, ya? Kalau kita mundur dari kita masih kecil pertama kali ya, kita belajar mengingat yang pertama. Ini siapa? Oh mama. Ini siapa? Papa, gitu ya. Ini apa? Ya gitulah ya. Kita berusaha membuat label-label tentang sesuatu. Jadi kita merekam dulu memori di awal ya, pada waktu masih kanak-kanak. Kemudian kita mulai membandingkan satu sama lain ya. Itu adalah cara otak kita dididik ya. Di sekolah kita mulai banding-bandingkan, lebih besar mana, lebih bagus mana, ini merah, ini hijau, dan sebagainya, seperti itu. Kita diajarkan merekam dan membandingkan ya. Apa yang bisa direkam dan bisa di-retrieve kembali adalah sesuatu yang memiliki label atau identitas ya. Kalau Anda nggak beri label, dia nggak ada nggak bisa ditarik dari pikiran kita. Dia ada di sana tapi nggak bisa diakses ya. Kayak misalkan Anda ketemu seseorang dan Anda sudah lupa, ini Pak siapa ya gitu kan. Anda berusaha mengingat-ingat, ya benar Anda menyentuh bagian ini karena di bagian sebelah kanan ini, di pelipis sebelah kanan ini, di dalamnya ada lokasi otak yang menyimpan label. Jadi identifikasi itu di sini identitas. Nah, kita mengenal, oh kalau gini A, oh kalau gini B gitu ya. Itu identitas semua ya. Nah, ketika sesuatu itu tidak ada identitasnya, tidak ada kesimpulannya gitu ya, tidak ada labelnya, tidak jelas, oh ini pasti apa gitu ya, nggak jelas gitu ya, itu akan open loop di pikiran kita. Mungkin tiba-tiba Anda punya pengalaman gitu ya, ditinggal pacar Anda mungkin tanpa kabar yang jelas gitu kan. Dalam otak Anda bertanya-tanya, kenapa gitu kan, why? Seperti itu ya. Nah, terus akhirnya Anda mencoba lagi berpacaran dengan orang lain lagi gitu ya. Pacaran dengan orang lain, pendekatan dengan orang lain lagi. Karena otak Anda masih mempertanya-tanya, kenapa yang dulu itu ditinggal gitu ya. Maka Anda mencoba semua pattern yang ada di otak Anda tentang kedekatan dengan seseorang itu. Akhirnya orang tersebut merasa dicobai dan akhirnya dia juga pergi dari Anda gitu ya. Terus peristiwa itu jadinya masih tanda tanya juga, belum ada kesimpulannya. Makanya peristiwa yang tidak ada kesimpulannya, tidak ada identitas pastinya, itu akan berulang terus-menerus ya dalam hidup kita ya. Kayak Anda sudah berobat, terus Anda ragu-ragu, ini sembuh nggak? Belum lagi Anda identitasnya justru salah, misalkan saya itu punya sakit mah Pak gitu. Ya udah jadi sudah ya, makin kuat dia dalam diri Anda ya. Punya emas gitu loh ya, punya sertifikat, punya deposito, punya uang dolar yang banyak, rekening gitu, yang angkanya paling nggak 10 digit lah kayak gitu. Jangan punya sakit mah gitu ya, nggak bisa dibanggakan sama sekali itu. Tapi orang senang cerita kalau gitu ya. Ya itulah identitas ya. Nah, begitu kita menandai satu tempat, oh iya ya, saya pernah ribut dengan pasangan saya di sini. Saya pernah dibentak dan merasa sedih di situ gitu ya. Dengan mengidentifikasi itu, maka pertanyaan di sini yang tadi kita bertanya-tanya, kenapa saya dibentak di situ? Ya. Itu akhirnya ya memang kita sudah dibentak, selesai sudah, mau diapakan lagi? Kita nggak butuh jawaban, nggak butuh penjelasan sebetulnya.
Kita hanya perlu mengidentifikasi, iya saya pernah dibentak di situ. Mengidentifikasi. Tadi pagi saya juga chatting dengan beberapa orang yang konsultasi kesehatan dengan saya. Ketika dia berani menyatakan pada saya gitu ya, dan itu nggak pernah dia ceritakan pada keluarganya karena dia takut keluarganya jadi kepikiran bahwa dia punya masalah itu gitu ya. Ketika dia berani menceritakan pada saya, Pak, saya itu punya gangguan kista di sini gitu ya. Dia sebutkan organ tubuhnya. Ketika dia mengidentifikasi dengan jelas, berani mengekspresikan bahwa ada kista di bagian itu, tiba-tiba saja dia merasa, Pak, badan saya Bapak kirimin energi. Enggak lah gitu ya. Kalau saya dukun palsu mungkin iya saya bilang, iya saya langsung kirim energi gitu ya. Makanya kamu datang ke saya tepat sekali. Sebetulnya enggak gitu juga ya. Jadi badannya dia, kan all healing a self healing, badannya dia sudah tahu bahwa oh ya di sana sudah diakuin bahwa ada kista gitu ya. Maka seluruh tubuhnya akan bekerja sama, berkoordinasi, mengalirkan darah, mengalirkan energi ke bagian tersebut ya, untuk menyelesaikannya tentunya. Jadi sesuatu yang kita berikan identitas, kita attention lebih, maka energi atau aliran darah kita mengarah ke sana ya. Jadi makanya orang selalu mengatakan, akui dulu satu persoalan dalam diri Anda. Maka itu mudah diselesaikan ya. Sama dengan seperti kemarin kita cerita tentang energi di ruangan. Ada pojok yang tidak enak, Anda identifikasi ini pojok yang tidak enak. Oke, jadi bawah sadar Anda nggak selalu mengingatkan ke Anda, ini loh pojok yang dimana kamu merasa sedih gitu ya. Terus dimunculkanlah perasaan sedih itu ya. Makanya kita sedih terus. Begitu kita identifikasi, iya aku tahu kalau di sini aku pernah sedih. Sudah, bawah sadar nggak tertarik memamerkannya lagi ya ke Anda, nggak open loop lagi. Nah, jadi identifikasi itu apakah sedemikian hebatnya? Anda amati aja orang-orang yang melakukan identifikasi, membuat rencana misalkan, itu kan mengidentifikasi. Nanti setelah ini saya mau begini, saya habis ini begini, begitu ya. Jadi otaknya penuh dengan identifikasi tahapan-tahapan yang harus diselesaikan. Maka dia bisa kerjakan. Ketika Anda nggak punya rencana, kosong, nggak ada identifikasi di otak Anda besok mau ngapain, jangan heran otak Anda mencari-cari. Tolong dong aku dikasih PR gitu kan. Tolong dong aku dikasih kerjaan, dikasih sesuatu yang bisa tak mainkan gitu. Tiba-tiba besok banyak orang nyuruh Anda ini, nyuruh Anda itu, sesuatu yang mungkin tidak Anda sukai. Ya, itu identifikasi ya. Bahkan proses-proses seperti meditasi itu juga proses identifikasi aja, nggak usah rumit-rumit. Anda duduk diam, tutup mata, amati nafas, tiba-tiba pikiran Anda memunculkan sesuatu. Kasih label sekarang pada sesuatu yang di pikiran Anda. Anda boleh turutin masuk ke dalam sana sedih dan berulang bisa gitu ya. Tapi kebanyakan orang mengatakan yang ini sudah berlalu, ini sudah lewat, ini sudah expired gitu ya. Maka topik itu dianggap bahwa udah nggak pakai lagi, keluar dia dari diri kita. Ketika kita sudah tidak memikirkan lagi, maka tubuh kita tidak menarik topik yang sama ke dalam diri kita. Karena bahwa kita sudah tahu, oh ini kita nggak suka. Ya. Kalau ada hal-hal yang menarik itu kan mengenai kayak seperti rezeki atau apa, Anda ingat-ingat, sengaja Anda munculkan, otak Anda berpikir, orang ini senang topik ini. Maka hal itu akan mudah berulang gitu kan. Itu adalah contoh-contoh bagaimana otak kita melakukan identifikasi ya. Tadi saya cerita mengenai bagaimana kalau kita nggak ingat sesuatu gitu ya. Kita berusaha mengingat-ingat, berusaha merekonstruksi bayangan itu. Ini siapa ya? Kayaknya aku kenal orang ini gitu ya. Anda mengingat-ingat, Anda mulai merangkai banyak informasi. Tiba-tiba aja ada teman Anda yang berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan orang tersebut. Guru di sekolah ini loh punya
program yang bagus gini gini gini. Terus tiba-tiba Anda ingat, oh iya orang ini adalah guru, bukan di sekolah itu tapi guru di mana ya gitu. Anda ingat-ingat satu langkah lagi gitu ya. Akhirnya Anda ingat, oh ini Pak ini guru di sekolah itu gitu ya. Jadi mudah mengingat akhirnya. Ya. Ketika Anda sudah ingat, ya sudah selesai sudah. Nggak membuat Anda bermimpi atau mengingat-ingat. Zaman dulu saya masih kerja jadi programmer gitu ya. Saya seringkali membuat aplikasi dan terus merasa bahwa ngasih namanya apa ya aplikasi ini gitu ya. Itu jahat. Jahatnya apa? Saya nggak bisa tidur. Malam itu kepikiran terus ya kalau dikasih nama ini kayak apa, kasih nama ini kayak apa gitu ya. Padahal aplikasi aja gitu ya. Aplikasi satu kan sudah selesai gitu ya. Tapi kita kan nggak mau. Maunya namanya keren gitu ya, identifikasinya keren. Saya terakhir banyak membuat identifikasi yang lebih simpel ya. Jadi mengidentifikasi lebih kepada perasaan yang ada. Oh, ada rasa jengkel di sini. Oh, ada rasa pegel di sini gitu ya. Karena ketendes kepala. Nah, dengan menyadari bahwa oh ya ada rasa pegal di sini gitu aja udah aliran darah udah berubah ya. Coba kalau Anda sakit kepala, Anda identifikasi. Sakit kepalanya itu di mana gitu. Ya di kepala, sebelah mana gitu. Ketika Anda mencari itu, mungkin otak Anda berusaha menunjukkan, oh di sini loh, di sini loh, di sini loh. Aliran darah Anda ke sana semua. Tiba-tiba sakit kepalanya hilang. Nah, itu adalah hal-hal yang wajar ya, yang ya memang begitu caranya otak kita bekerja. Identifikasi ya. Tinggal Anda manfaatkan lebih jauh. Untuk bersihkan ruang kemarin kita sudah lakukan. Untuk hal-hal penting mungkin, makanya orang begitu mencapai posisi tertentu, sarjana misalkan, ditambahin identitas di belakangnya, titel gitu ya. Sarjana apa kan gitu. Jadi dia merasa dia sudah mencapai itu. Apakah hal itu akan kuat? Enggak juga. Sesuatu yang ada di identitas, ya ada di otak kita tadi sudah diidentifikasi, maka otak kita nggak terlalu mempersoalkan, ya sudah nggak dipersoalkan lagi. Makanya kita juga nggak terlalu greget gitu loh dengan itu. Pertamanya sih greget, lama-lama ya biasa aja. Sama seperti beli handphone gitu kan. Beli apa? Huawei P40 Pro, waktu itu saya pengen sekali. Di otak kayaknya tiap hari P40 Pro gitu ya. Begitu punya terus kita pegang, oh ini loh P40 Pro, ya sudah, selesai sudah. Ya, main pengen sepeda gitu, ya sama lah. Pengen sepeda namanya pengen kan ya, diturutin dulu. Apakah beli? Enggak, lihat-lihat dulu di internet. Oh sepeda model ini. Turutin aja, otak bekerja mengidentifikasi. Oh ada sepeda jenisnya road bike, ada mountain bike, ada sepeda lipat, ada banyak lah ya. Akhirnya setelah tahu semua itu, kita tahu banyak identitas yang masuk dalam otak kita. Yang mana? Gak tertarik sama sekali lagi untuk beli sepeda. Ya. Terus saya buat satu reframe yang sederhana aja. Seandainya beli, terus mau ditaruh di mana? Orang saya juga punya sepeda, saya gantung di genteng itu satu. Ya sama seperti itu ya. Jadi kita selalu yang nggak enak dalam hidup kita, termasuk kemarin hal-hal yang negatif di ruangan, itu ada di sana karena otak kita masih bertanya-tanya, apa iya, apa benar, kenapa gitu ya. Jadi semua kata tanya itu ada di sana. Waktu bertanya-tanya, open looping namanya. Nah disitulah yang menyebabkan hal-hal yang nggak enak tadi itu membentuk vortex yang makin kuat ya. Kalau sudah diidentifikasi, kira-kira beres nggak? Setidaknya kita sudah nggak berpikir tentang itu. Otak kita sudah nggak tune in di stasiun masalah itu. TV di sini sudah nggak mengamati channel masalah itu ya. Akhirnya apa? Masalah itu nggak attract ke kita. Kita lepas dari satu masalah. Ya. Apakah energinya masih ada di situ? Pertanyaannya itu sekarang. Ya. Energy goes where the attention goes.
Ya, energy flow by the attention course. Ketika kita masih memperhatikan, memberikan attention, maka energi itu ada di sana. Tapi ketika perhatian kita sudah mulai berkurang, ya, disattention istilahnya, kita mulai dengan dia disconnection, tidak mulai nyambung lagi, maka dia pelan-pelan akan mulai bertransformasi, menyusut, selama nggak ada yang perhatikan, ya. Makanya banyak tempat-tempat yang dianggap sakral gitu ya, zaman dulu, karena perubahan kebudayaan, perubahan generasi, sekarang ya biasa aja tempat-tempat itu, ya, nggak ada sakralnya sama sekali, nggak serem lagi gitu ya, nggak angker lagi, mungkin beberapa tempat seperti itu ya. Ada yang punya benda-benda pusaka gitu ya, warisan dari orang tua, karena nggak dirawat lagi, nggak diberi attention tiap hari tertentu, tanggal tertentu, akhirnya cuma jadi sebuah karya seni biasa, nggak lebih dari itu, ya. Apalagi diberi label, wah ini barang sesat, nggak boleh dimainkan gitu ya. Udah label kan, diidentifikasikan, ya udah bubar sudah, ya. Tahapan seperti itu kita bisa mainkan sejauh itu. Ya, identifikasi juga sangat penting ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi. Kalau kita sudah identifikasi, kalau itu sudah selesai dari otak kita, dia akan mulai menyusut pelan-pelan dan akhirnya hilang. Makanya kita sering kali bilang kalau ada berita yang nggak enak, jangan di attention gitu ya. Jangan dilabeli macam-macam lagi. Kayak sekarang lagi heboh ledakan pupuk ini ya. Saya bilang ledakan pupuk karena bahan pupuk saya tahunya. Ya, pupuk meletus ini ya memang ada masalah menghasilkan banyak korban ya. Ya, tapi artinya ya pupuknya meledak gitu aja. Selesai. Ya, saya nggak mau membahas lebih jauh. Kenapa bisa meledak? Siapa yang meledakkan? Pertanyaan-pertanyaan yang nggak enak di otak kita ya. Dan kita mulai berpikir terus, kita attention terus. Semua orang bertanya-tanya yang enggak kayak gitu misalkan ya. Maka bisa jadi terjadi proses yang sama. Dan itu buruk sekali, jahat sekali ya. Pesawat jatuh lah, kebakaran, itu bisa berulang itu gara-gara attention yang numpuk lagi gitu ya. Makanya saya punya satu prinsip yang sederhana untuk mereframe dengan cepat hal itu ya. Apakah itu perlu saya pikirkan atau enggak? Terus terang saya agak matre gitu ya. Jadi saya menggunakan pendekatan uang. Topik misalkan kayak tadi topik pesawat jatuh atau topik pabrik pupuk ini ya. Saya tanya pada diri saya sendiri. Ada duitnya enggak buat saya untuk membahas ini? Dibayar berapa saya memikirkan ini? Memang kelihatan matre, tapi itu sangat membantu untuk mengeliminasi. Ya, beberapa orang menggunakan pendekatan yang lebih elegan. Apakah ini benar? Apakah ini penting? Apakah ini berguna untuk banyak orang? Apakah ini memberdayakan seperti itu? Saya dulu juga suka dengan cara itu, elegan gitu ya. Cuman ya karena saya matre, saya mengenal diri saya matre gitu ya. Ya udahlah pakai duit aja lah. Ini ada duitnya enggak sih? Oh, enggak ada duitnya. Ya udah, selesai. Ya. Jadi ini ada duitnya enggak? Enggak ada kan? Bubuk aja ya kalau gitu. Dah.